Nah, baiklah teman-teman, selamat datang kembali ke podcast kita, yaitu podcast Sumber Daya Alam Ekonomi di Bidang Sawah. Nah, di sini kita udah datang narasumber kita, mungkin bisa perkenalan dulu. Di sebelah saya ada Ibu Minarsi sama Bapak Hussein. Saya Beto Katrina Tejwati dari kampus atau Universitas PG Bisma. Selamat datang ya Bu Minasi dan Bapak Muslim. Nah, di sini kami minta izin dulu untuk mewawancarai Ibu dan Bapak tentang sumber daya alam ekonomi di bidang sawah, apalagi di daerah Demak ini terkenal dengan sawahnya ya Bu. Ya, nah, mungkin bisa dimulai dulu. Baik, pertanyaannya, apa saja strategi yang dapat dilakukan oleh petani dalam mengoptimalkan pengelolaan SDA sawah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Demak? Permulaan pertama-tama itu ya satu, persiapan lahan. Persiapan lahan itu sangat penting ya. Dari persiapan lahan itu, dari kan biasanya ada yang pencangkulan, ada yang kontraktoran, itu sangat perlu sekali, sangat penting sekali itu tentang permulaan pengelolaan lahan. Yang kedua, penyediaan bibit. Jadi bibit itu juga sangat perlu, kita harus bisa memilih bibit mana yang unggul, maksudnya itu bibit itu baik dan tidaknya. Kita harus pintar-pintar memilih bibit agar nanti kalau sebenarnya begini ya, kalau bibitnya bagus, insya Allah nanti hasilnya juga bisa maksimal, optimal, dan bagus. Terus lagi penanaman, kalau sudah ada bibit kan langsung penanaman. Dalam penanaman itu juga ada aturannya, tidak asal-asalan ya. Seumpama ini ada jagung, itu juga kalau sudah bibit itu ya sudah ada aturan penanamannya, dari jaraknya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, jarak tanam. Padi juga begitu. Kan biasanya dulu kalau dulu ya biasanya orang beranggapan, wah kalau menanam terlalu dekat banyak itu hasilnya bagus. Sebenarnya itu tidak. Harus ya bukan terlalu dekat, bukan terlalu jarak. Harus ada aturannya, standar. Nanti insya Allah kalau dengan menggunakan metode jarak tanam yang bagus dan benar, insya Allah hasilnya juga bisa memuaskan. Gitu. Yang seterusnya lagi itu setelah penanaman dalam jangka berapa ada masanya juga, itu ada pemupukan. Tanaman ada pemupukan. Pemupukan itu bukan langsung pemupukan sekali, tidak, juga ada tahapan pemupukan. Pemupukan itu biasanya ya minimal 2 kali lah. Itu dari hasil jarak tanam berapa minggu, 1 minggu, perkiraan 1 minggu itu kita kasih pupuk pertama. Terus yang kedua kira-kira 1 minggu lagi dikasih pupuk lagi. Itu kalau padi. Kalau jagung ya mungkin ada sekitar 2 mingguan lagi baru dikasih pupuk lagi. Begitu. Itu soal pemupukan. Terus lagi setelah dipupuk juga ada pengobatan. Penyemprotan pupuk itu juga pengobatan juga ada jenisnya, macam-macam obat ya. Terus seumpama ada kan hanya pengobatan kan tergantung juga ada hamanya apa enggak. Tapi tidak semua, wah kalau tidak ada hamanya nggak usah diobati. Enggak. Pengobatan itu juga dari segi perawatan. Walaupun nggak ada hamanya, itu juga harus diobati untuk pencegahan datangnya hama. Tapi yang paling penting harus pengobatan itu perlu untuk menghasilkan nanti tanaman yang maksimal, hasil yang maksimal. Itu. Terus setelah ada pengobatan itu jika kita harus ada perawatan. Perawatan itu maksudnya begini. Perawatan tanamannya yang mungkin rusak, kita harus diganti yang baru. Mungkin matinya itu karena kering, karena alam juga bisa. Maksudnya kalau kita tanam kok ada yang tumbuh, ada yang enggak. Yang enggak itu kita bisa ditanami lagi, baik jagung ataupun padi. Terus ada lagi perawatan dari segi rumput. Rumput itu ada yang mungkin bisa dicabut, bisa dicampur. Sekarang itu ada yang lebih canggih lagi, ada yang dikasih obat. Itu terutama yang sekarang ada yang tenar, yang Nah, gitu ya Bu. Jadi saya mau bertanya dulu Bu. Nah, mungkin dari proses tadi yang dijelaskan, mungkin ada hambatan gitu selama proses itu Bu, sehingga menghambat hasil panen yang sebenarnya bisa dipanen tapi semakin lama. Gimana ini? hambatannya itu sebetulnya dari alam kebenaran. Kalau di sini pengairnya kan enggak perairan irigasi yang semi apa namanya? Nah, setengah ada perairan, ada yang ada perairan, ada yang dari hujan turun dari jalan dan hujan. Jadi intinya itu air. Kalau airnya cukup, insya Allah hasilnya juga bagus. Benerannya Untuk hasil panennya berapa? Cepat paling cepat. kurang lebih 3 bulan. Dari padi juga begitu, jagung juga. Untuk paling lamanya berapa? Kalau ada hambatan itu. Kalau ada hambatan itu bukan lama-lama. Biasanya kalau hambatannya kurang air, gagal panen. Gitu. Kalau dari segi lama dan tidak ya kurang lebih ya 3 bulan. Yang paling parah itu selain air itu kalau padi ya ada hama namanya warna coklat. Itu perawatannya, pengobatannya agak susah, itu parah.
Kalau petani udah serang sama orang coklat, itu kebanyakan kecelakaan. Jadi sebelum ada hama itu, jauh sebelumnya kita harus sebelum ada ajaran itu harus ada perawatan itu pengobatan. Bagaimana petani mengolah sisa panen dan limbah pertanian dalam pengelolaan SDA sawah? Dari hasil limbah sawah tadi ya, ada yang sebagian itu kalau di sini di daerah sini itu banyak itu sebagian kecil ada yang dimanfaatkan untuk pakan ternak. Itu kalau ternak sapi itu yang biasanya kalau hasil padi yang baru digiling itu kan masih ada hijau, itu ada yang sebagian orang mengambil untuk bisa digunakan untuk pakan sapi. Kalau selebihnya itu kebanyakan dibakar. Kalau nggak dibakar nanti numpuk beberapa lama, kurang lebih ada kalau sampai 3 bulan dan tidak dibakar itu malah jadi sarang tikus. Itu berbahaya lagi kalau ada sarang tikus. Karena begitu. Itu untuk yang limbahnya mungkin bisa ibu jual apa gitu kasih. Enggak, di sini enggak pernah dijual, juga enggak ada orang yang membeli. Kalau siapa yang mau ngambil silahkan ambil sesukanya. Kalau diambil orang malah ya bagus, kita enggak ekor. Biasanya digunakan Betul yang itu orang buat makan sapi, nanti yang punya banyak sapi kan bisa difermentasi. Biasanya apa aja ya? Kalau kotoran ayam langsung ke tanah kan pertama dulu, yang utama itu kalau bersihnya kan susah. Kalau dikasih sekam dulu kan ada alasnya. Nah nanti apa namanya membersihkannya kan mudah. Terus di sini ada yang banyak yang apa namanya lang sayur. Jadi dari pihak peternak itu nanti dimasukin dikumpulin dalam karung. Siapa yang ambil? Ada yang kalau gaji nantinya dijual murah sih, bisa karung nanti terus yang petani yang mau ambil aja nanti kalau buat tanam sayur ini ya. Terus di sawah itu namanya ditabur di bawah itu bisa lebih Apa saja manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari pengembangan pertanian sawah di daerah ini? Kesejahteraan petani itu penting ya. Kesejahteraan petani bisa terjamin dengan adanya penghasilan dari pengelolaan sawah. Jadi dengan sawah dengan dikelola dengan baik, insya Allah hasil maksimal kami sejahtera. Yang saya tahu. Tapi untuk penghasilannya di daerah Demak apakah cukup untuk penghasilan penjualan dari sawah itu? Masih jelas. Sebenarnya begini ya, dari per orang umum ya Udan, kalau cuacanya bagus, maksudnya musim tanam padi, cuaca bagus, air cukup, itu kebanyakan ya, alhamdulillah cukup bisa untuk makan, bisa untuk jualan. Kuncinya itu air, pupuk, sama pengobatan. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan SDA sawah untuk meningkatkan ekonomi daerah Demak dan bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama itu ya air itu utama sekali. Kalau airnya bagus, sawahnya bagus, tapi air itu ya intinya harus pas. Kalau kurang ya nggak bagus, kelebihan ya nggak bagus. Intinya ya airnya harus standarnya pas. Terus kedua pemupukan, pemupukan harus teratur dan harus ada itu namanya ukurannya tidak asal pupuk ya. Terus yang ketiga itu hama. Kita harus kalau ada hama kita harus kalau maksudnya kalau sudah ada hama ya kita harus obatin gitu saja. Untuk air itu air hujan ini. Iya. Selain dari air hujan juga dari irigasi. Tapi kalau dua-duanya itu datangnya bersamaan, itu nggak bagus banjir. Kalau utama yang padi itu nanti bisa kebanyakan ya tendang. Kalau tendangnya terlalu lama sampai 2-3 hari nggak surut, itu tanaman kayak padi yang masih kecil ya, itu bisa mati. Jadi cocoknya bulan apa Bu untuk menanam padi itu biar udah hujan deras? Bulan Desember sampai mulai pertama tanam padi ya begini bulan awal Desember, nanti perkiraan hasilnya sampai bulan 3 Maret itu bagus kalau musim penghujan Pak. Musim hujan itu bagus untuk tanaman padi dan jagung. Kalau yang padi kedua apa jagung yang kedua nanti dilihat aku kalau banyak cukup air kita tanam, tapi kalau nanti kurang air ya hasilnya ya tunggu nanti cukup airnya apa enggak. Berarti setahun itu bisa panen berapa kali? Insya Allah 2 kali kalau air. Tapi kalau di Mas ini itu biasanya 3 kali musim, penghujan, terus ya penghujan ya Mas ya, penghujan sama kemarau. Tapi kalau orang desa sini kan hanya 3 kali. Yang kemarau itu kemarau kan nggak butuh air kan. Kalau ada air malah nggak cukup. Bagaimana potensi SDA dari hasil tanaman padi? Hasilnya ya, yang utama satu bisa untuk makan sehari-hari, itu penting ya. Yang kedua kan nggak selamanya kalau di sawah itu dimakan semua kan nggak apa nggak habis ya, terus bisa dijual.
Terus kalau kita penggilingan padi itu dari hasil penggilingan padi itu kan ada menghasilkan katulnya itu bisa buat pakan ternak itu macam-macam, bisa di sini ayam juga bisa menggunakan katul, bebek, entok, sapi itu juga bisa menggunakan katul itu. Bisa juga untuk pupuk yang jadinya dari padi itu yang digilingkan, yang kecil yang lembut itu katul namanya, kalau yang besar itu sekamnya bisa nanti dicampur untuk peternakan ayam, itu bisa dicampur dengan kotoran ayam, bisa buat pupuk. Ya pemerintah, programnya pemerintah kalau Jadi jabatan tidak ya. Ada sebenarnya jabatan. ya kan ada bahwa program harus punya kartu tani itu agak menyulitkan. Jadi kalau yang nggak punya asli, yang nggak punya sawah yang bersertifikat, mungkin kan beli di orang yang istrinya di sini tahunan. Ya. Aku nggak punya sawah, tapi aku punya sawah. Anda punya kan dijual per tahun, 2 tahun atau 2 tahun. Kalau jenengan tidak menyediakan pupuk, tidak memberi kartu tani pada saya kesulitan beli pupuk. Dan pupuk itu juga ada batasannya, harus menurut luas tanah. Jadi udah ada aturannya, luas tanah segini, pupuknya dapatnya segini. Kendalanya sekarang pupuk. Untuk sewanya kayak traktor kamu. Kalau traktor, bibit apa itu tergantung kita sih. Itu bisa kayak traktor, bibit, obat-obatan, itu gampang, maksudnya asal kita punya uang bisa beli kapan saja, di mana aja di buku petani. Tapi kalau pupuk, kalau nggak punya kartu tani, yang kartu tani kayak KTP itu sebesar KTP itu, dimanapun nggak bisa beli kalau nggak punya itu. Yang kita mau beli di agen pupuk resmi. Kalau nggak di situ kan kita nggak bisa belinya di toko, itu harganya bisa hampir 2 kali lipatnya, lebih mahal. Kendalanya sekarang petani di sini itu pupuk, gitu. Semua jenis pupuk. Berarti program pemerintah masih kayak dalam tunjuk video. Menurut saya itu kurang pas, mendingan yang dulu kita punya uang, Ya. beli pupuk kapan aja, mau beli seberapapun, asalkan tokonya ada, agennya ada, kita bisa beli sesuka kita lah. Pokoknya nggak ada batasannya. Tapi sekarang kalau kita ada harus punya kartu tani dan tidak ada udah harus ada kartu tani. Setelah itu kita juga belinya dibatasi, harus menurut luas tanah. Gitu. Susahnya sekarang. Berarti itu kalau pas masa kayak gini mau musim tanam padi, itu kalau pas musim hasil tanam mau tanam, itu harganya pasti mahal. Nggak tahu itu per tahun pasti naik. Tahun besok naik lagi. Dari segi obat, bibit semua. Itulah tadi wawancara dari Ibu. Mungkin ada pesan untuk pemerintah Bu, tentang program ini. Kalau saya sendiri sebagai petani ya Mas ya, yang saya harapkan itu untuk kesejahteraan petani dari segi penanaman sampai ke pemanenan. Kalau menurut kami itu yang pertama itu permintaan kami ya, kalau bisa ya, itu pengairannya cukup. Ada 2 pupuk. Pupuk itu kalau bisa terpenuhi dengan baik, insya Allah itu peternak petani nggak terlalu kesulitan lah. Jadi kendalanya itu yang saya harapkan, 1 pengairannya teratur, 2 pupuk, itu aja. Nah, jadi Ibu punya pesan ke pemerintah bahwa untuk programnya itu mungkin kurang lebih pupuk sama pengairannya. Karena sebagian besar mata pencarian di daerah Demak ini petani Bu. Ya, jadi untuk melancarkan proses sumber daya alam di sini mungkin ada program yang bisa melancarkan program tersebut. Nah, mungkin inilah dari akhir podcast kami mungkin ini kita udah di penghujung waktu ya teman-teman. Mungkin kita pamit undur diri dulu. Terima kasih atas waktunya Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi kita undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.